Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah menghantarkan kita semuanya ke majelis yang mubarak ini. Kita memujinya atas segenap nikmat yang Dia berikan kepada kita. Kita memujinya atas nikmat iman dan Islam yang menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan terpilih hidup dalam Islam, dan semoga kita semuanya pun demikian mati dalam keadaan berislam dan beriman. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, kembali kita bertemu dalam majelis yang mubarak ini dalam pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wa Kitabil Aziz, yang kita sekarang masih berada dalam Kitabus Salati, bab Salatul Istisqa'i, salat istisqa. Yang dikatakan dengan salat istisqa itu adalah talbus suqya minallah, memohon curahan hujan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, biinzalil matari indal jadbi, dengan menurunkan hujan pada saat paceklik atau lama tidak turun hujan, kekeringan, di mana para ulama telah sepakat bahwasanya itu adalah sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disunnahkan jika hujan itu terputus, lama tidak hujan, ya kemudian satu negeri itu menjadi kekeringan, kekurangan air, maka disunahkan untuk keluar, ustuhibbal khuruju ilal musalla lil istisqa. Disunahkan untuk keluar menuju musalla, tanah lapang, untuk salat istisqa. Fa yusalli bihimul imam rakaatain. Lalu dengan mereka kaum muslimin imam salat 2 rakaat. Wa yukthiru minad du'a'i wal istighfar, dan memperbanyak doa dan istighfar. Wa yuhawwilu ridaahu, dan sang imam itu merubah posisi selendangnya atau sorbannya atau jubah luarnya. Fayaj'alul yamina 'ala shimal, lalu menjadikan bagian kanannya berada di atas bagian kirinya, dibalik. Kalau itu sorban, maka sorbannya dibalik, yang tadi di kanan dipindah ke kiri. Kalau itu adalah jubah baju luar, ya maka dipindah yang tadi di kanan kemudian di kiri, ya seperti itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Nah, hal ini berdasarkan hadis Abbad bin Tamim an ammihi, dari pamannya yakni Abdullah ibni Zaid. Dia berkata, kharajan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam keluar ilal musalla yastasqi, keluar menuju musalla, tanah lapang, untuk beristisqa. Wastaqbalal qiblata, lalu beliau menghadap ke arah kiblat. Fa shalla rak'atain, lalu beliau salat 2 rakaat. Wa qallaba ridaahu, lalu beliau membalik selendangnya. Kemudian qala Sufyan berkata, fa akhbarani al-Mas'udi an Abi Bakrin, Al-Mas'udi memberitakan kepada aku dari Abu Bakar, qala
ja'alal yamina 'ala shimal. Beliau menjadikan yang kanan di sebelah kiri, dibalik. Wa anhu, dan juga riwayat yang lain, kalau tadi itu riwayat Bukhari Muslim, juga dari Abbad bin Tamim atau dari Abdullah bin Zaid, dia berkata, ra'aitun Nabi, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma kharaja yastasqi, saat beliau keluar beristisqa. Qala, dia berkata, fahawwala ilan nasi zahrah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah posisi punggungnya menghadap kepada manusia. Jadi membelakangi siapa? Manusia. Wastaqbalal qiblata yad'u, beliau menghadap ke arah kiblat berdoa. Jadi habis sholat istisqa itu ya, kemudian beliau berdoa. Tsumma hawwala ridaahu, atau sebelumnya tsumma hawwala ridaahu, lalu kemudian beliau merubah posisi selendangnya. Tsumma shallana raka'atain, lalu beliau sholat 2 rakaat untuk kami. Jahara fihima bil qiraah, Nabi mengeraskan bacaan Al-Qur'an pada 2 rakaat tersebut ya. Maka di sini bisa kita ambil kesimpulan jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah dari apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Adzim Badawi dalam penjelasan ringkas tentang salat istisqa ini, yaitu bahwasanya salat istisqa adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilakukan saat kekurangan air, lama tidak turun hujan, negerinya kekeringan. Maka disunahkan untuk sholat istisqa, meminta hujan secara berjamaah di lapangan ya, dikeraskan bacaannya dan banyak berdoa di dalamnya. Kemudian sebelum sholat selendangnya atau sorbannya itu dirubah posisinya, yang kanan di kiri, yang kiri di kanan ya. Kemudian sholat 2 rakaat. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, atau sholat 2 rakaat dulu kemudian membalik selendangnya berdoa. Karena dalam riwayat yang lainnya, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal musalla, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju musalla, yastasqi, beristisqa, wastaqbalal qiblah, menghadap ke arah kiblat, fa shalla raka'atain, lalu beliau salat 2 rakaat, wa qala baridaahu, lalu membalik selendangnya, ja'alal yamina 'ala shimal, beliau jadikan yang kanan pada posisi kiri. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Jadi di sana ada 2 riwayat. Ya, riwayat yang pertama adalah istaqbalal qiblah fa shalla raka'ataini wa qalla baridaah. Ya, beliau menghadap ke arah kiblat, salat 2 rakaat, lalu membalik selendangnya. Ada riwayat yang lainnya, fahawwala ilan nasi zahrahu wastaqbalal qiblah yad'u thumma hawwala ridaahu thumma shalla lana rak'atain ya. Jadi beliau membelakangi jamaah, menghadap ke arah kiblat, membalik selendangnya, lalu kemudian beliau berdoa, setelah itu sholat 2 rakaat. Walhasil tidak ada masalah kapan seseorang itu membalik selendangnya atau sorbannya ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala ya. Sementara Abu Hanifah menyelisihi hal ini ya. Beliau berkata la tusannu salatul istisqa, tidak disunahkan salat istisqa. Nah ini menurut siapa? Abu Hanifah ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala ya. Walal khuruju laha, juga tidak disunahkan untuk keluar salat istisqa. Wastadalla lima wurida anan nabiyya sallallahu alaihi istasqa biduni salatin kama sayati. Berdalil dengan riwayat Nabi itu beristisqa tanpa salat, sebagaimana nanti akan dijelaskan. Ini kita ambil dari kitab Sahih Fiqh Sunnah wa Adillatuh ya. Kita sekarang beralih ke kitab tersebut ya, untuk mengambil banyak faedah di dalamnya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu ta'ala. Sekarang akan kita bahas termasuk sunnah-sunnah istisqa. Ya, sunnah-sunnah istisqa. Tatkala seorang itu mau melaksanakan sholat istisqa, maka ada beberapa yang perlu untuk diperhatikan sunnah-sunnahnya. Yang pertama,
yaitu khurujun nasi ma'al imam ilal musalla. Keluarnya manusia bersama dengan imam menuju tempat salat, ya ini menuju lapangan misalkan. Mutabadzirina, mutawadhi'ina, mutadarri'ina. Dalam keadaan mereka itu penuh harap, penuh dengan tawadhu dan tadarru'. Menampakkan kebutuhan, menampakkan kekhusyuan, menampakkan ketawaduan, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kalau menampakkan seperti itu, maka sholat istisqa jangan seperti sholat hari raya. Kalau sholat hari raya kita mengenakan pakaian yang terbaik. Kalau sholat istisqa enggak, jangan gitu ya. Kenapa? Sedang minta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham nih maksudnya? Kalau ada orang minta-minta di jalan misalkan pakai arloji Rolex. Bawa tab. Kacamataan ireng lalu minta-minta, dikasih kira-kira? Ya, dikasih. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Jadi pacaane beda gitu ya. Jadi pacaane berbeda, macake. Nah, macak niku bahasa Indonesia nama macake. Ya berdandan berhiasnya itu berbeda. Jangan seperti sedang sholat hari raya. Berangkatnya pun demikian, jangan seperti sholat hari raya, beda. Ya, maka menunjukkan apa? Menunjukkan kerendahan hati, ketawaduan, ketadarruan. Fa'an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam keluar mutabadzilan harusnya. Ini kok keliru hurufnya. Ya, dia dalam keadaan mutabadzilan, mutawadhi'an, mutadarrian. Hatta ata al-musalla. Ya, hingga beliau datang ke tempat salat. Dalam keadaan tadi itu ya, merendahkan dirinya, tawadhu, tadarru. Faraqal mimbar, lalu beliau menaiki mimbar. Falam yakhtub khutbatakum hadi, lalu beliau tidak berkhutbah seperti khutbah kalian ini. Ya, jadi beliau tidak berkhutbah seperti khutbah kalian ini, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Walakin akan tapi lam yazal fid du'a. Tiada hentinya beliau itu dalam doa wa tadarru' wa takbir. Bertadarru' dan bertakbir. Tsumma shalla rakaatain, kemudian beliau salat 2 rakaat kama yusalli fil Id, sebagaimana salat dalam salat hari raya. Caranya seperti dalam salat hari raya. Ya, kama yusalli fil Idi, sebagaimana salat dalam salat hari raya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala ya. Kemudian yang kedua, jadi tadi ya, karena itu bukan kegembiraan. Jadi keluar dari rumah dalam keadaan tidak bergembira. Ya. Karena menunjukkan akan kesusahan, menunjukkan akan kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, an yukhtibahumul imam qabla salati au ba'da ala mimbarin yudha' lahu. Agar imam itu berkhutbah kepada manusia boleh sebelum sholat atau setelah sholat di atas mimbar yang dipasang untuknya. Jadi namanya itu nasihat ya kepada kaum muslimin, ya tidak mengikat, boleh sebelum sholat, boleh sesudah sholat, terserah imamnya. Waqad ittafaqal qailuna, dan ada telah bersepakat ya orang-orang yang berpendapat bisunniyatil salatil istisqa, akan kesunahannya salat istisqa annalaha ala annalaha khutbah. Bahwasanya salat istisqa itu ada khutbahnya. Ya, jadi para ulama yang menjelaskan menetapkan disunahkannya salat istisqa, mereka sepakat ya bahwasannya salat istisqa itu ada khutbahnya. Illa riwayatun fi madzhabi Ahmad, kecuali satu riwayat dalam mazhab Ahmad.
Wa qad dhahaba Malikun wa Syafi'i wa Ahmadu fil masyhuri anhu wa aktsaru ahli ilmi, dan telah berpendapat Malik, Syafi'i, Ahmad dalam pendapat yang masyhur dari beliau dan mayoritas ahli ilmi mayoritas para ulama ila annal khutbata ba'da shalah, bahwasanya khutbah itu ada setelah salat. Ya, ada setelah salat. Ya. Jadi tadi di depan boleh salat, boleh sebelum salat, boleh sesudah salat. Ya. Namun Malik, Syafi'i, Ahmad dan yang masyhur dari pendapat Imam Ahmad dan mayoritas para ulama menjelaskan bahwasanya khutbah ada setelah salat. Ya. Kenapa? Ya karena tidak wajib kan begitu. Kalau wajib maka dia ada sebelum salat seperti salat Jumat. Ya sebagaimana salat Id. Ya tadi disebutkan salat 2 rakaat seperti salat Id. Nah, salat Id kan salat dulu baru khutbah. Wahtajju bima yali, dan mereka berhujjah dengan yang berikut ini. Yang pertama hujjahnya adalah hadis Abdullah bin Zaid. Dia berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ilal musalla, menuju musalla tempat salat, fastasqa, lalu beliau beristisqa, wa hawwala ridaah, lalu beliau membalik selendangnya, hina istaqbalal qiblata, saat menghadap kiblat, wa bada'a bis salati qabla al khutbah, lalu beliau memulai salat sebelum khutbah, thumma istaqbalal qiblah wa da'a, lalu beliau menghadap ke arah kiblat kemudian dia berdoa. Hadis sanadnya sahih riwayat Ahmad dan asalnya ada pada Bukhari. Ya. Kemudian dalil yang kedua adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman yastasqi fa shalla bina rak'atain. Rasulullah keluar suatu hari beristisqa lalu salat ngimami kami 2 rakaat bila adzanin wala iqamah, tanpa adzan tanpa qamat. Tsumma khatabana, lalu beliau berkhutbah kepada kami, wa da'allaha azza wa jal, lalu beliau berdoa kepada Allah azza wa jal, wa hawwala ridaahu, beliau balik posisi selendang sorban beliau, fa ja'alal aymana 'alal aisar, beliau jadikan yang kanan pada yang kiri, wal aisaru 'alal ayman, dan jadikan yang kiri pada yang kanan. Ya, sanadnya layyin riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Kemudian kata mu'alif di sini, wa dhaba Malikun wa Ahmad, dan Malik serta Imam Ahmad itu berpendapat dalam riwayat yang kedua dari keduanya bahwasanya khutbah itu ada sebelum salam, sebelum salat. Sebelum salam. Khutbah sebelum salam. Baik sholat ya batal sholat ya. Taib ya. Jadi khutbahnya ada sebelum sholat. Dan hujah mereka adalah hadis Abdullah bin Zaid. Dia berkata, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam yastasqi. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam keluar beristisqa. Fatawajjah ilal qiblati yad'u, lalu menghadap ke arah kiblat berdoa. Wa hawwala ridaahu, lalu beliau membalik selendangnya. Thumma shalla rak'atain, lalu beliau salat 2 rakaat, jahara fihi ma bil qiraah, beliau keraskan bacaan pada keduanya. Ya. Maka yang zahir jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, bahwa urusan khutbah salat istisqa ini wasi, luas, lapang. Boleh imam itu khutbah sebelum salat atau setelah salat. Ya, dan pilihan ini ya wa hadza takhiru riwayatun tsalitsah, adalah riwayat yang ketiga dalam mazhab Ahmad dan dipilih oleh Syaukani dan yang selainnya. Jadi masalahnya wasi, luas. Ya terserah siapa? Imamnya mau sebelum salat atau sesudah salat, ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Kemudian juga wa yustahabbu an takuna khutbatuhu munasibatan lil hadithi mustamilatan izhar al-iftiqari wan nadami wat taubati ila Allah taala, dan disunnahkan ya keberadaan khutbah itu cocok ya bagi hadis
atau kejadian tersebut yang mencakup makna penampakan kebutuhan kepada Allah, penyesalan dan tobat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi isi khutbahnya adalah yang cocok dengan kondisi suasana kejadian. Ya, membahas tentang masalah tobat karena musibah, turunnya hujan, tidak turunnya hujan, kekurangan air, di antara penyebabnya adalah maksiat. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Jangan misalkan sholat istisqa khutbah bahas hukum sholat istisqa, ada keliru ya. Ya, keliru. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala ya. Atau membahas birrul walidain ya, enggak cocok gitu ya. Enggak cocok. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Yang sesuai dengan kejadian dan yang dibutuhkan. Ya, kama qala Al-Abbas, sebagaimana berkata Al-Abbas saat beristisqa Umar dengan Al-Abbas, maka Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, wa hadi aidina ilaika bidzunub. Inilah tangan-tangan kami menghadap kepadamu ya Allah dengan membawa dosa. Wa nawasina ilaika bitaubah, ubun-ubun kami dengan tobat kepada kamu. Fasqinal ghaitha, berikan minum air hujan kepada kami ya. Wa nahwi dzalika, dan yang semacamnya ya. Sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala. Ini sunnah yang kedua. Yang pertama tadi apa? Keluar menuju musholla dalam keadaan tawadhu, tadarru ya, menampakkan kebutuhan kepada Allah. Yang kedua, berkhutbah sebelum atau sesudah sholat. Sekarang yang ketiga, an yad'ual imamu wa yukthirul mas'alata qa'iman. Imam itu berdoa, memperbanyak permintaan sambil berdiri. Mustaqbilal qiblati, menghadap ke arah kiblat, rafi'an, sambil mengangkat tangan, mubalighan fi raf'ihima, ya, dengan berlebih-lebihan di dalam mengangkat keduanya, ja'ilan dhuhura kaffaihi ilas sama, dengan menjadikan punggungnya, dua tapak tangannya menghadap ke arah langit. Gimana? Begini, ya. Jadi minta ini. Bukan begini ya, tapi dibalik ya. Berdoa kan kita berdoa begini. Tatkala kemudian sholat istisqa, maka tangannya yang tadi seperti ini diangkat ke atas sehingga sampai tangannya begini gitu ya. Jadi bukan misalkan dibalik begini, bukan begini ya. Paham di sini ya? Bukan begini, bukan diangkat begini ya, tapi berdoa seperti kita berdoa memohon kepada Allah seperti ini, cuman ini ditinggikan, diangkat sampai seakan-akan punggungnya ada di atas, saking nemeni meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mas sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala ya. Wa yarfa'un nasu aydiyahum, dan manusia pun demikian mengangkat tangan-tangan mereka. Wa yuhawwilul imamu rida'ah, imam membalik selendangnya atau sorbannya. Ini berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid tadi. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja bin nas, keluar dengan manusia, yastasqi bihim, beristisqa bersama dengan mereka. Faqama, lalu beliau berdiri. Fada'allaha qa'iman, lalu beliau berdiri, berdoa sambil berdiri. Tsumma tawajjaha qibalal qiblati, lalu beliau menghadap ke arah kiblat. Wa hawwala rida'ah, lalu beliau balik selendang atau sorban beliau. Fa usqu, lalu mereka pun diberi hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Ad-Darimi. Kemudian juga riwayat yang lain dari Anas, dia berkata, kana Nabi, adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yarfa'u yadayhi fi syai'in min du'aihi ila fil istisqa. Beliau tidak mengangkat kedua tangannya dalam sesuatu pun dari doa beliau kecuali dalam istisqa. Wa annahu yarfa'u hatta yura bayadu ibtaihi. Sungguh beliau mengangkat, meninggikan
ya. Jadi maksudnya meninggikan ya. Meninggikan tangan beliau hingga terlihat putihnya ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa kiasan juga biasa sesungguhnya. Kiasan itu maksudnya apa? Seandainya tidak pakai baju ketiaknya kelihatan, itu maksudnya. Paham di sini ya? Jadi saking tingginya beliau mengangkat tangan dalam berdoa, hadis Bukhari Muslim. Juga riwayat yang lain dari Anas, anna Rasulullah SAW istasqa fa asyara bidhari kafai ila sama. Rasulullah SAW beristisqa lalu memberikan isyarat dengan punggung dua tapak tangannya ke langit. Ya. Jadi diangkat tinggi-tinggi. Wa fi lafzin Abu Dawud, dan dalam lafaz Abu Dawud, kana yastasqi hakadha wa madda yadayhi wa ja'ala butunahuma mimma yalil ard ya hatta ra'aitu bayada ibtaihi ya. Sementara dalam lafaz Abu Dawud, Nabi SAW beristisqa seperti ini. Wa madda yadayhi, beliau bentangkan dua tangannya, wa ja'ala butunahuma mimma yalil ard ya, dan beliau jadikan button perut. Ya, ini ada riwayat lain dalam riwayat Abu Dawud ya. Mimma yalil ardi, menghadap ke arah tanah, hatta ra'aituhu bayadha ibtaihi, hingga aku melihat melihat putihnya ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi saking tingginya sampai yang ini di bawah. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Kemudian qala Nawawi, berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, qala ulama, berkata para ulama, as-sunnatu fi kulli du'ain, sunnah di dalam setiap doa, li raf'il bala, untuk mengangkat bala, an yarfa yadayhi, dia angkat kedua tangannya, ja'ilan dhuhura kafai ila sama, dia jadikan punggung tapak tangannya ke langit, wa idza da'a bi su'ali syai'in, dan jika berdoa meminta sesuatu, wa tahsilihi, dan mengharapkannya, yajala kafai ila sama, menjadikan dua tapak tangannya menghadap ke arah langit ya. Jadi berdoa meminta ya, berdoa meminta seperti ini, diarahkan tapak tangannya ke arah langit. Wa qala ghairu, dan berkata yang selainnya, al hikmatu fil isyara bi dhuhuril kaffain, hikmah di dalam isyarat dengan punggung dua tapak tangan, fil istisqa, dalam istisqa, duna ghairihi, tanpa selainnya, ada littafaul, yaitu untuk keoptimisan ya, bi taqallubil hal dhahran li batnin, dengan perubahan kondisi antara yang punggung menjadi perut, tapak tangan ya. Kama qila fi tahwilir rida, sebagaimana dikatakan di dalam perubahan selendang. Aw wa isyaratun ila sifatil mas'ul wa huwa nuzulus sihab ilal ardi, atau itu adalah isyarat kepada sifatnya yang diminta, yaitu turunnya awan yang berisi hujan menuju kepada langit. Ini jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Wa amma rafun nasi aydiyahum, adapun manusia mengangkat tangan-tangan mereka, maka falima, karena berdasarkan apa yang ada dalam hadis Anas, fi istisqa'i sallallahu alaihi wasallam, dalam istisqa'nya beliau sallallahu alaihi wasallam, yaumal jum'ah alal mimbar, pada hari Jumat di atas mimbar. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi yad'u, Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya berdoa, wa rafa'an nasu aydiyahum ma'ahu yad'un, dan manusia mengangkat tangan mereka bersama beliau berdoa. Jadi kalau istisqa'nya itu pada sholat Jumat, maka para makmum pun demikian mengangkat tangan mengamininya. Kalau itu adalah istisqa pada sholat Jumat ya. Yang kadang-kadang manusia imam itu menggabungkan setelah khutbahnya lalu berdoa minta hujan ya, beristisqa di sana ya. Maka makmum mengaminkan dengan mengangkat kedua tangannya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Naam. Yang berikutnya, yang keempat,
Min ma'thuri du'ai fil istisqa. Termasuk di antara doa yang ma'thur dalam salat istisqa. Apa yang dibaca, doa apa yang dibaca? Doa yang diajarkan atau diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam an Jabir, dari Jabir, qala, dia berkata, ataitu, ini kurang ya. Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma asqina ghaithan mughithan mari'an nafi'an ghaira dharin ajilan ghaira ajilin. Ya Allah, berikan hujan kepada kami dengan hujan yang menghujani berlimpah, yang bermanfaat tanpa madarat, tanpa bahaya, segera dan tidak tertunda. Nah, ini doanya dibaca oleh Nabi SAW meminta hujan kepada Allah. Allahumma asqina ghaithan mughithan mari'an nafi'an ghaira dharin ajilan ghaira ajilin. Ya. Kemudian juga ada doa yang lain dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istasqa, jika beliau beristisqa, qala, beliau bersabda, Allahumma asqi ibadaka wa bahaimika wansur rahmataka wa ahyi baladakal mayyita. Ya Allah, berikan air kepada hambamu dan hewan-hewan ternakmu. Ya, tebarkanlah rahmatmu, hidupkan negerimu yang telah yang mati. Ya. Ini juga ya doa, ya intinya seperti itu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta hujan. Kalau kita enggak bisa bahasa Arabnya ya oleh bahasa Indonesia, ya terserah. Kemudian dalam hadis Aisyah, annahu lamma kahatan nasu wa adahumul khuruj, dari Ibunda Aisyah, tatkala manusia terkena paceklik lama tidak hujan, ya, lalu membuat janji kepada manusia untuk keluar, faqa'ada alal mimbar, maka Nabi berdiri di atas mimbar, fakabbara wa hamidallah azza wajal, bertakbir lalu muji Allah azza wajal, thumma qal, kemudian berkata, innakum syakautum jadba diyarikum wastikharil matari an ibani zamanihi ankum wa qad amarakumullahu subhanahu an tad'uahu wa wa'adakum an yastajiba lakum, thumma qala alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumiddin la ilaha illallah yaf'alu ma yurid Allahumma antallahu la ilaha illa anta antal ghani wa nahnul fuqara anzil alaina al-ghaitha waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balaghan ila hinin. Nah, ini diantara yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iso ngapalno kira-kira? Ngerepek gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Ya, ini sambil dibaca, enggak masalah. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Di mana maknanya Nabi bersabda, sesungguhnya kalian mengadu akan keringnya negeri kalian, rumah-rumah kalian, dan terlambatnya turun hujan. Ya, dari zaman kalian ini. Sementara Allah telah merintah kalian untuk kalian berdoa kepadanya, dan Dia telah berjanji kepada kalian Dia akan menjawab, mengabulkan doa-doa kalian. Ya, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Zat yang Maha Penyayang lagi Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rajanya hari kiamat. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dialah yang akan melakukan apa yang Dia kehendaki. Ya Allah, Engkau adalah Allah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkau adalah Zat yang Maha Kaya, sementara kami adalah orang-orang yang fakir, butuh pertolongan-Mu. Turunkanlah kepada kami hujan, dan jadikanlah apa yang telah Engkau turunkan kepada kami atau untuk kami sebagai kekuatan, dan bisa menyampaikan kepada kami dalam masa yang telah ditentukan. Begitu. Ya jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Ya, itu diantara yang dibaca. Ya sekitar itulah kan gitu ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Kalau kita bisa
membaca apa yang maksud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu yang paling afdol, itu yang paling utama. Kalau ternyata tidak bisa, tidak hafal, ya gimana lagi? Pakai doanya sendiri ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengabulkan setiap doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kelima, sama sekalian, an yusalliya bihim raka'ataini ka salatil id. Salat 2 rakaat seperti salat id. Salat 2 rakaat, kalau memang salatnya istisqa, maka salat 2 rakaat seperti salat id. Dan jahar pada 2 rakaat tersebut. Berdasarkan yang telah berlalu dari hadis Ibnu Abbas, wa shalla raka'ataini kama yusallil id. Salat 2 rakaat sebagaimana beliau salat id. Kalau salat id, rakaat yang pertama takbirnya berapa kali? 7. Rakaat kedua 5, ya. Juga hadis Abdullah bin Zaid, summa shalla raka'ataini jahara bi fi ma bil qiraah. Salat 2 rakaat jahar, ya, pada 2 rakaat tersebut dengan bacaannya, ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Yang berikutnya, kalau tadi adalah istisqa keluar, ya, keluar menuju lapangan untuk sholat. Sekarang ada al istisqa bidunil khuruj lis shalah. Ada juga istisqa permohonan hujan tanpa keluar menuju sholat. Nah, rame-rame. Ya, maka hal ini telah sabit dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa wajah sisi, ya, istisqa tanpa keluar menuju sholat. Ada istisqa tanpa sholat, tanpa keluar menuju sholat. Artinya apa? Hanya berdoa saja. Yaitu yang pertama al-istisqa'u, yakni ad-du'a bisuqya fi khutbatil jum'ah. Nah ini, tanpa sholat istisqa tetapi berdoa dalam khutbah Jumat minta hujan. Jadi istisqa'nya gabung dengan sholat Jumat. Istisqa'nya gabung dengan sholat Jumat, ya, yaitu dengan disisipkan permohonan doa istisqa'nya dalam khutbah Jumat. Ini ada riwayat dari Anas. Ada seorang lelaki, dia masuk masjid pada hari Jumat, sementara Rasulullah SAW sedang berdiri berkhutbah. Lalu dia menghadap kepada Rasulullah SAW sambil berdiri, seraya dia berkata, ya Rasulullah, harta telah binasa, jalan telah putus, berdoalah kepada Allah agar Dia memberikan kepada kami hujan. Ya, jadi jamaah ini minta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan beliau, kemudian beliau berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ya Allah beri hujan kami, beri hujan kami. Lalu Anas berkata, demi Allah, saat itu tidaklah kami melihat di langit satu awan pun, tidak juga satu potongan awan pun, tidak mendung sama sekali. Ya, tidak ada, ya, antara kami, ya, penghalang. Anda melihat tidak ada rumah, tidak apa, ya, sehingga bisa menghalangi kami dari melihat langit, begitu ya. Kemudian setelah itu muncullah dari balik beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dari balik beliau awan, ya, awan yang tebal, ya. Kemudian awan tersebut menengah ada di langit, kemudian menyebar, ya. Kemudian hujan. Maka sekali-kali tidak, kata beliau, demi Allah kami tidak bisa melihat matahari selama 6 hari. Luar biasa, ya. Tidak bisa melihat matahari selama 6 hari. Kayak tok belas wis, berarti mendung total, ya. Hujan terus, tidak kelihatan matahari. Kemudian pada hari yang ke-7, lelaki yang sama datang dari pintu tersebut pada hari Jumat, sementara Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Lalu beliau menghadap kepada Nabi sambil keadaan berdiri seraya berkata, ya Rasulullah, harta telah rusak, jalan telah putus. Tadi tatkala kekeringan, harta rusak, jalan juga putus. Sekarang kehujanan selama 6 hari, ya, rusak juga kan gitu ya, ke bawah apa? Banjir. Sama sekali rahmani wa rahmakumullah taala.
Ya karena tanahnya di sana kan tidak bisa menyerap air, ngintir tapi bisa kan gitu ya, ngintir. Ya, semua jadi banjir kalau terlalu banyak ya. Jalan pun jadi putus. Maka berdoalah kepada Allah agar menahan hujan dari kami. Pingin jaluk hujan, saiki jaluk udane ditahan. Maka Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya, kemudian beliau bersabda, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, hujannya di sekitar kami saja, jangan di atas kami. Jadi jangan langsung kena, tapi di sekitarnya aja. Airnya aja yang masuk ke sini gitu loh ya. Jangan langsung hujannya. Jangan langsung hujannya. Hujan di tempat lain sana, airnya biar sampai ke sini. Ya. Jadi Allah beri hujan ya di perbukitan, di lembah gitu ya, dan di tempat-tempat tumbuhnya pepohonan yang sana, yang jauh. Nanti Gak Wurungan airnya juga sampai ke sini. Apa bahasa Indonesia Gak Wurungan itu? Apa? Gak Wurungan. Mbak wis? Kali to'o. Padha ae. Gak Wurungan, Gak Lito'o ya, padha ae. Maka kemudian air hujan itu pun berhenti, gitu ya. Dan kami pun keluar berjalan di bawah terik matahari. Langsung seketika pula matahari muncul, ya. Dan dilihat bahwasanya kota Madinah itu seperti cincin melihat ke langit. Cincin bunder di atas kota Madinah kosong, kelihatan nawajenenge langit dan juga kelihatan matahari. Yang sebelah sana mendung. Ya, seperti cincin gitu ya. Jadi Madinah seperti cincin, langitnya seperti cincin. Ya, ini ya mukjizat kan gitu ya. Doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Maka di sini diambil faidah bahwasanya istisqa dimasukkan dalam doa Jumat, dalam doa khutbah Jumat di atas mimbar tanpa ada perubahan, tanpa menghadap ke arah kiblat, tanpa membalik selendang seperti biasa. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Maka dari sini bolehnya beristisqa tanpa sholat khusus, beristisqa tanpa sholat istisqa. Yang kedua, al-istisqa'u fil masjid fi ghairi jum'atin wa min ghairi sholatin. Istisqa di masjid tanpa Jumat, tanpa sholat. Ini juga ada hadisnya. Ya, yaitu hadis Jabir. Dia berkata, "Ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam." Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi SAW bersabda, Allahumma asqina ghaithan mughithan mari'an nafi'an ghaira dharin ajilan ghaira ajilin. Ya, fa'ad baqat alaihimus sama. Jadi Nabi langsung berdoa. Ya, Nabi langsung berdoa tanpa sholat dan juga tidak di hari Jumat, langsung berdoa. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Ya, langsung berdoa. Ini juga terjadi pada salaf dulu. Ya, disebutkan di dalam sejarah kaum muslimin, para salaf kita, pemimpin khalifahnya ngajak rakyatnya untuk istisqa, minta hujan. Ternyata setelah selesai sholat tidak hujan-hujan. Gitu ya, tidak hujan. Ya, maka kemudian salah seorang di antara mereka di malam hari masuk ke masjid, ternyata di dalam masjid sudah didapati seorang yang dia sedang berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan. Kemudian setelah selesai dia berdoa langsung hujan. Ya, langsung hujan. Jadi dengan doanya seorang yang saleh, ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, yang tidak terkenal, ya, tidak terkenal. Yang ketiga, yang berikutnya adalah al-istisqa'u kharijal masjid, beristisqa di luar masjid. Dari Umar Maula Abi Laham
annahu ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yastasqi inda ahjari Zaid qariban minaz zawra'i qa'iman yad'u rafi'an yadayhi qibla wajhihi la yujawizu bi ma ra'sahu. Nah ini. Jadi ada istisqa juga tanpa apa tadi? Tanpa salat ya, di luar masjid ya, di bawah pohon apa namanya, di pohon bukan di bawah pohon ya, di bebatuan ya, yang dekat diri dari Zawra. Saya juga belum ngecek ya di sini. Sambil berdiri beliau berdoa mengangkat kedua tangan beliau ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Kemudian yang berikutnya ma yuqalu wa yuf'alu idza nazalal mataru. Apa yang dikatakan dan apa yang diperbuat jika turun hujan. Jadi setelah berdoa minta hujan lalu turun hujan, apa yang dilakukan? Maka yustahabbu idza nazalal mataru an yad'a bil ma'thur. Jika turun hujan disunahkan untuk berdoa dengan doa yang ma'thur. Seperti doa hadis Ibunda Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana idza ra'al matara," adalah beliau jika melihat hujan, qala Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, sayyiban nafi'an. Semoga ini adalah curahan hujan yang bermanfaat. Juga berdoa dengan mengatakan rahmah. Langsung aja rahmatun rahmah. Maksudnya apa? Rahmat telah turun, rahmat telah turun. Ya Allah, jadikan hujan yang turun ini sebagai rahmat. Kemudian yang kedua, jika turun hujan, apa yang harus kita lakukan? Wajib, yang kedua ini, wajib berkeyakinan bahwasannya turunnya hujan itu dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya. Jadi hujan itu turun karena sebab karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wajib berkeyakinan seperti itu, wajib yakin ini karunia dan rahmat Allah. La bin nujumi wal anwa, bukan karena bintang-bintang dan rasi-rasi bintang, bukan karena itu ya. Ya. Ini ada ancaman berat dari Zaid bin Khalid Al-Juhani. Dia berkata, Rasulullah SAW sholat bersama kami sholat subuh di Hudaybiyah. Pada bekas hujan atau selepas hujan yang ada di malam hari. Maka tatkala beliau selesai sholat, beliau menghadap kepada manusia seraya berkata, hal tadruna madza qala rabbukum, tahukah kalian apa yang telah dikatakan oleh Tuhan kalian? Qalu Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka kala Nabi bersabda, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Di pagi hari ini ada di antara para hambaku yang beriman, ada di antara para hambaku yang kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Adapun orang yang berkata kami diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah, fadzalika mu'minun bi kafirun bil kawakibi. Maka dia adalah orang yang beriman denganku dan kafir dengan bintang-bintang. Wa amma man qala dan adapun orang yang berkata mutir nabi nau'i kadza wa kadza, kami diberi hujan karena bintang ini dan bintang itu, atau rasi bintang ini atau rasi bintang itu, fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawakib, maka dia adalah yang kafir kepada aku dan dia beriman dengan perbintangan. Ya, jadi kalau meyakini turunnya hujan itu karena sebab yang lain bukan karena Allah, maka dia kafir. Ya jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, ya. Sama dengan misalkan turun dan berhentinya hujan karena loyang. Nah, karena loyang ambek napa jenenge gandengane loyang niku? Alu. Nah, karena loyang mbek alu ngene. Maka itu kafirun billah mu'minun bil kawakib. Tayyib jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, ya, itu murni rahmat dan karunia dari sisi
Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang ketiga, tatkala ada hujan, yustahabu an yad'u indal matari. Disunahkan untuk berdoa pada saat hujan. Kenapa? Karena itu dipersangkakan tempat yang mustajab atau waktu yang mustajab. In sahal hadithu, jika hadisnya sahih. Ya, jika hadisnya sahih, dan memang hadisnya disahihkan oleh Albani dalam silsilah sahihah. Ya, karena diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubul istijabat du'ai inda iltiqail juyushi wa iqamatil salati wa nuzulil ghaithi. Carilah oleh kalian pengkabulan doa pada saat bertemunya pasukan mau berperang, dua pasukan mau berperang, itu doanya mustajab. Dan pada saat iqamat salat, ya, mendirikan salat, dan pada saat turunnya hujan, itu doa mustajab. Kemudian yang keempat, saat hujan, apa yang disunahkan untuk kita? Disunahkan untuk menghujan-hujankan sebagian badannya, hujankan, berarti membuka bagian badannya, ya. Maka jangan takut hujan. Kenapa? Karena sampean ketakutan, jadinya meriang, ya. Jadi wedi kan ya, waduh hutan, aku lek malah meriang temenan, lek sampean kudanan gitu ya. Ya, jadi imunnya melayu sama lagi begitu ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala ya. Dari Anas dia berkata, menimpa kami bersama Rasulullah SAW hujan. Lalu Rasulullah SAW membuka bajunya hingga terkena air hujan langsung. Lalu kami berkata, ya Rasulullah, kenapa Anda melakukan ini? Maka Nabi bersabda, li'annahu hadithu ahdin bi Rabbi ta'ala. Karena air hujan ini baru saja dari Allah Subhanahu wa taala, dari langit. Ya. Jadi dia baru saja dari Allah, baru saja dari Tuhannya. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Maka air hujan itu mubarak, berkah. Enggak usah ditakuti kan gitu nggih. Jadi sekalian kalau hujan-hujan ya sekalian gitu loh. Kalau nggak pakai mantel sekalian nggak usah pakai mantel. Keluncum sekalian begitu loh maksudnya, biar nggak pilek sekalian. Tapi separuh-separuh mengarai hari pilek gitu ya. Dari anak-anak kita misalkan minta hujan-hujan ya perbolehkan. Ya silakan suruh hujan. Yaitu mubarak ya, air yang mubarak. Jangan takut pilek, kok udan-udan kok ngari pilek, ya pilek temenan masuk ngono keyakinan sampean. Ya, justru enggak apa-apa ya, itu enggak mendatangkan pilek biidznillah. Pengalaman saya seperti itu, enggak mendatangkan pilek. Kan anak kalau hujan ayo metu-metu, tapi dengan syarat jangan ngambil air dari talang. Asal itu. Oh, jangan sekali-kali membasuh diri dari talang. Nah, talang wis kecampuran. Iya. Wis kamu barok man. Ya, kecampuran debu, kecampuran dap dari wong Jawa ya. Kotoran ini, kotoran itu yang langsung dari langit ya. Oh, sekali-kali saya berikan, sekali-kali jangan yang dari talang. Enggak boleh. Yang langsung dari langit. Tidak ada masalah. Ya kenyataannya nggak tahu no cerita ini pilek gara-gara kudanan, hujan-hujan gitu. Beda sampai kudanan sampai hujan. Lek kudanan itu gak niat. Ya lek kudanan itu gak niat gitu. Lek jane sing niat itu udan-udan temenan sekalian begitu ya. Sekalian. Ya. Karena kita meniati apa mubarak berkah. Ya kemarin waktu saya ngantar putri saya yang SMP itu,
Ya, ingat masa kecilnya dia. Tatkala hujan sekalian Kak ya. Iya wis, nak pakai mantel ya. Iya, sekalian wis. Jadi bes gitu ya. Sekalian. Ya gak apa-apa memang. Ya. Sekalian. Nggak hujan apa sekalian hujan-hujan diniati temenan gitu ya. Ya diniati temenan kan fisiknya moro langsung napa jenenge? Siap kan gitu ya. Siap, pori-porinya moro nutup kabeh sret gitu ya. Sehingga enggak masuk angin, tapi lek sampean gak niat. Ya, pori-pori ini buka kabeh akhirnya masuk angin. Ya. Nah, tapi itu apa namanya pengalaman seperti itu. Pengalaman sampean beda dari mana ya mbok ya. Tapi. Nah, yang kelima yang disunahkan yang terakhir, jika hujannya banyak, terlalu banyak gitu ya, sampai 7 hari 7 malam hujan, nah ini kan bahaya kan gitu ya, maka justru mendatangkan madharat. Hujan deras sebanyak itu misalkan. Maka disunahkan untuk berdoa, mengangkat kedua tangannya. Tadi itu dengan hadis Nabi SAW, bukan jangan hujan ya Allah. Jangan menolak hujan. Nah, tolak hujan tidak boleh. Itu namanya menolak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya di sekitar kami ya Allah. Itu ya. Jangan ditolak ya. Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya Allah, beri hujan kami di sekitar kami, jangan di atas kami. Hujan enggak ditolak. Itu rahmat. Itu karunia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikan hujan di sana begitu. Bukan menolak. Demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Selesai tentang salat istisqa. Ada pertanyaan? Ada Ustaz, pertanyaan Ya. dari jamaah Ustaz. Bagaimana hukumnya meminta orang soleh untuk meminta hujan Ustaz? Kan kalau yang disunah, yang menurut cerita tadi Rasulullah yang meminta Ustaz. Kalau ke orang-orang soleh biasa gimana Ustaz? Ya. Orang soleh disuruh untuk berdoa minta hujan ya tidak apa-apa. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tatkala beristisqa, maka beliau berkata, dulu kami beristisqa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah turunkan hujan. Sekarang Nabi tidak ada, maka kami beristisqa dengan paman Rasulullah, dengan Al-Abbas. Al-Abbas yang disuruh untuk berdoa. Ya tidak apa-apa, ya tidak masalah. Ya. Nah. Pertanyaan kedua, kalau tadi hujan-hujanan sunnah, apa boleh setelah hujan-hujan dibilas dengan air biasa atau air hangat, atau gak perlu dibilas? Tahib. Nah, harus diluruskan ya, hujan-hujan bukan sunnah, tetapi apa jenis? Membasuhkan badannya dengan air hujan gitu ya. Sampai hujan-hujan sunnah ae metu kabeh ngono. Ya bukan begitu juga kan gitu ya. Jangan salah paham ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Jadi kalau hujan kita disunahkan untuk mengambil bagian dari air hujan itu diberikan ke tubuh kita, atau misalkan sekalian berhujan-hujan gitu ya. Lalu apakah setelah hujan-hujan kita boleh membilasnya? Ya boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Mari kademen, mari ngono, atus, ya, anget, mari ngono ngombe jahe, ngopi kan enak ya. Ya boleh, tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Nah. Pertanyaan berikutnya Ustadz, bolehkah meminta tidak hujan karena kita punya hajat Ustadz, misalnya mantenan atau apa Ustadz? Dan meminta bantuan misalkan ya sama seperti tadi Ustadz, Pak Kiai gitu, gimana Ustadz? Agar tidak hujan. Iya Ustadz, karena jangan begitu, agar hujannya tidak mengenai kami. Jangan, ya Allah jangan hujan hari ini ya Allah. Jangan boleh, jangan begitu ya. Ya Allah, kalau memang hujan, jangan mengenai kami gitu loh. Seperti doanya Nabi kan penuh dengan adab.
adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi berdoa, Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, di sekitar kami saja, jangan di atas kami. Tidak menolak hujan, gitu ya. Jadi kalau misalkan mau berdoa punya hajatan, ya Allah jangan mengatakan jangan hujan ya Allah, jangan begitu. Apa tadi? Ya, kalau memang hujan, ya jangan langsung di atas kami, di sekitar kami saja, kan gitu ya. Yang sana hujan, yang di sini alihkan ke sana saja. Ya. Jadi jangan menolak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, dari WA sudah ada pertanyaan, barangkali ada yang mau bertanya di sini? Ya. Ada yang bertanya? Kontrol yang hadir Belum masuk. Ada yang bertanya? Tumben. Ya pinter berarti ya. Nggak ada yang bertanya ini. Dari ibu? Biasanya ibu-ibu dari WA Ustadz. Oh, ibu dari WA. Ini saja Ustadz, tadi ada yang minta diulangi penjelasan tentang istisqa di dalam masjid tanpa Jumat, tanpa sholat, langsung berdoa. Ya tadi seperti hadis apa tadi Jabir ya, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung minta doa. Langsung Nabi SAW berdoa, gitu ya. Minta doa langsung Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa sholat, tanpa juga keluar menuju lapangan, begitu ya. Ya boleh juga begitu ya, nggak ada masalah. Dia berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa tanpa sholat istisqa secara khusus maksudnya. Tanpa sholat istisqa secara khusus. Ya bisa jadi seseorang itu waduh suwe gak udan rek, aku tak ndonga rek. Masuk masjid dia sholat tahiyatul masjid kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu maksudnya. Ya, tanpa istisqa. Dikatakan istisqa tadi itu sholat khusus memang minta hujan. Itu yang dimaksud. Paham insyaallah ya? Ada pertanyaan Mas Ustadz. Seperti yang kita tahu bahwa hujan adalah rahmat Ustadz. Tapi kadang ada orang mengeluh hujan karena terkait usahanya Ustadz. Misalkan mengeluh karena hujan saat usahanya sepi karena hujan tersebut Ustadz. Misalnya jualan es dan sebagainya Ustadz. Bagaimana cara mensupport diri sendiri supaya bisa mengerti kalau hujan itu adalah rahmat di tengah usaha kita yang sepi karena hujan Ustaz. Ya. Tapi gampang sebenarnya. Kalau dia musim panas jualan es, kalau musim hujan jualan angsle. Ngono toh sebenarnya kan gampang toh. Iya jangan menyalahkan hujan, rubah saja kebiasaan. Begitu saja, ya gitu ya. Ya. Ya jelas mesti ae udan-udan tower dodolan es krim yo kan sing gelem tuku. Ya kacang ijo ta angsle ta apa sing anget-anget ngono kan. Itu namanya melihat sikon. Dodolan ya delok sikon gitu ya. Di lapangan panas ngene ya. Sampeyan dodolan napa jenenge kopi jahe. Cocok. Ya, ono wong bal-balan panas itu acara lomba apa panas dodolan sing panas-panas kok gak diparani wong kan gitu ya. Seperti itu ya, golek sing seger-seger sing adem-adem kan gitu. Nah itu namanya bisa melihat pasar kan gitu ya. Jualan juga harus melihat pasar, kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen itu apa gitu ya. Ojo waktu musim hujan dodolan es marung tawakal. Salah. Sementing aku wis metu tawakal kepada Allah dodolane keliru ya. Ya, salah rek ya. Nah. Baik, ada pertanyaan lagi? Kalau sudah kita tutup. Enggak ada, kalau enggak ada kita tutup.
Ada? Mulai isuk gitu berarti. Enggak ada Ustaz, tumben Ustaz. Hah? Enggak ada lagi Ustaz. Cukup ya? Baik, karena pembahasan berikutnya bahas apa ini? Sujud tilawah, ini agak panjang juga. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Kita akhiri. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.